Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Taruna Madya Politeknik Imigrasi, nama Muhammad Rihaik Akbar Ananda, NRT 2019-1861.1.02. Saya akan mempresentasikan perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, identifikasi masalah. Kuantitatif, metode kuantitatif lebih menekankan deskriptif dan keterangan. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait masalah yang dituangkan dalam bentuk keterangan hubungan antar variabel, hubungan sebab akibat, hubungan perbandingan, atau hubungan asosiatif. Sifat hubungan yang dijabarkan adalah linear. Masalah penelitian yang diambil harus dipastikan merupakan sebuah masalah, bukannya gejala. Kualitatif. Metode kualitatif lebih menekankan mencari arti dan makna. Kemudian dirumuskan secara umum dan luas. Prosesnya diambil dari pengumpulan data melalui wawancara dan informasi yang disampaikan oleh partisipan. Kemudian masalah itu akan dipersempit setelah masalahnya ditentukan. Peneliti akan menelusuri bahan bacaan, baik dari buku atau jurnal ilmiah yang menulis atau membahas kajian berkaitan dengan masalah itu. Terkait dengan kepustakaan, pada metode kuantitatif, teori atau tinjauan pustaka sangat berperan penting sejak awal perumusan masalah. Teori ini nantinya menjadi dasar penentuan variabel, hipotesis, dan pembentukan instrumen penelitian. Juga tinjauan pustaka atau teori akan memperkokoh dan menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan lebih awal. Sedangkan kualitatif, pada metode kualitatif, teori atau tinjauan pustaka kurang berperan dalam perumusan masalah. Hal ini dikarenakan teori metode kualitatif sangat mengandalkan informasi yang berasal dari masukan dan cerita dari partisipan. Teori atau tinjauan pustaka hanya berguna untuk masukan awal untuk bagi peneliti untuk memahami pentingnya penelitian tersebut dibuat. Dalam penelitian ini, peneliti akan menemukan teori-teori atau pemikiran-pemikiran baru untuk memperjelas hasil penelitian akhirnya. Maksud dan tujuan kuantitatif. Kuantitatif biasanya bersifat sempit dan terukur. Hal ini dikarenakan penelitian ini menggunakan alat ukur seperti kuesioner yang pertanyaan dan jawabannya telah ditentukan sebelumnya. Jumlah responden yang perlu diambil juga banyak. Hal ini dikarenakan apabila semakin sampel yang dimiliki, maka semakin baik analisisnya. Responden yang diambil dilakukan secara acak dan harus ada keterwakilan atau representatif agar hasil penelitiannya dapat digeneralisir. Kualitatif. Metode penelitian kualitatif bersifat umum dan terbuka sehingga memberikan keleluasaan. Informasi yang didapatkan kemudian dikembangkan dan makin dipersempit sehingga dapat memperoleh masukan yang mendalam. Jawabannya berasal dari pengalaman langsung dari partisipan yang tujuannya untuk menggali pengalaman partisipan sehingga tidak ada rekayasa data dalam proses penelitian. Partisipan yang diambil juga harus memiliki kredibilitas agar bisa memperoleh informasi aktual. Terkait metode pengumpulan data, kuantitatif biasanya dilakukan menggunakan statistika dalam analisis data. Peneliti dapat menggunakan komputer software seperti SPSS, Minitab, Excel digunakan untuk mengolah data. Penafsiran data diambil dari menganalisis kecenderungan, membandingkan dan melihat hubungan antar variabel. Penafsirannya juga diambil dari melihat perbandingan antara hasil sebelum dan hasil sesudah dilakukan penelitian untuk mendapatkan konfirmasi dan kesimpulan dari hasil penelitian. Kemudian selanjutnya kualitatif. Kualitatif biasanya dilakukan melalui wawancara. Hasil wawancara yang didapatkan akan dikumpulkan, kemudian dianalisis, ditafsirkan, diringkas, serta menghilangkan duplikasi yang ada dari hasil tersebut. Peneliti menyusun kembali hasil penafsiran wawancara untuk mendapatkan tema-temanya. Kemudian peneliti akan menghubungkan tema-tema tersebut sehingga membentuk teori, gagasan, dan pemikiran baru. Lalu peneliti akan melakukan coding atau klasifikasi untuk mendapatkan tema-temanya. Kemudian alat penelitian. Alat penelitian kuantitatif sering menggunakan kuesioner sebagai alat penelitian. Dalam kuesioner, pertanyaan yang diberikan sudah tersedia pilihan jawaban yang disusun secara sepihak.
disusun secara bertahap sehingga responden tinggal memilih saja. Biasanya responden tidak memiliki kesempatan untuk memberikan jawaban di luar jawaban yang ada. Penelitian ini bisa saja dilakukan oleh orang lain ataupun peneliti sendiri. Peserta yang dipilih dikarenakan perlu diperlukan keterwakilannya, bukan karena kredibilitasnya. Sementara kualitatif, peneliti sendiri adalah alat pengumpulan data dan tidak bisa dilakukan oleh lain. Sebab itu, peneliti akan mengenali partisipan mereka. Pemilihan partisipan didasarkan atas kredibilitas, kekayaan informasi, dan pengalaman yang mereka miliki. Hal itu dikarenakan apa yang disampaikan oleh partisipan lewat wawancara, itulah yang dianalisis untuk menjadi peneliti. Ada ketentuan yang harus dipenuhi seperti memiliki pengetahuan cukup tentang topik yang akan diteliti, memiliki wawasan yang luas, dan menguasai metode yang digunakan. Kemudian melihat dari jangka waktu penelitian, metode kuantitatif menghabiskan waktu yang tergolong lebih singkat. Metodenya telah selesai bila perhitungan dan pembuktian statistiknya sudah dilakukan dan diselesaikan, sedangkan kualitatif memakan waktu lebih lama. Hal ini dikarenakan peneliti harus memahami konteks penelitian yang terlibat dalam prosesnya. Selain itu, peneliti juga harus meluangkan waktu yang cukup lama untuk mencari dan memahami kondisi tempat penelitian. Tujuan penelitian yang dilakukan tidak hanya untuk mencari semua pembuktian yang diambil dari partisipan, tetapi juga memahami dan menemukan kesimpulan dari penelitinya. Kemudian dari segi pelaporan, metode kuantitatif biasanya memiliki sifat yang sudah baku dan standar. Biasanya metode kuantitatif memiliki 5 bab pembahasan, yaitu dimulai dari bab pertama tentang mengantar, bab kedua berisi tentang teori yang akan digunakan dalam penelitian ini, kemudian bab ketiga adalah metodologi, bab 4 berisi tentang hasil penelitian dan penafsirannya, bab kelima tentang kesimpulan dan rekomendasi. Susunan ini sudah standar untuk metode ini. Juga penelitiannya menggunakan pendekatan sejarah objektif. Sementara kualitatif, pelaporan dalam metode ini bersifat fleksibel dan tidak kaku, sebetulnya mudah untuk dikembangkan dan urutannya bervariasi. Pendekatannya lebih mengarah pada subjektif, datanya yang diambil bersifat alamiah dan dikumpulkan oleh peneliti. Meskipun demikian, laporan hasil penelitian kualitatif menghabiskan banyak halaman. Hal ini disebabkan oleh penggambaran dan penjabaran diberikan harus sejelas mungkin agar peneliti bisa menghadirkan atmosfer pembaca dalam konteksnya. Berikut yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.